Terkadang Rasul melarang pada satu hal, sahabat mendengar, tapi sahabat tidak tahu bahwa yang dimaksud Rasulullah adalah untuk orang-orang yang kafir. Karena dulu banyak begini Pak, banyak bapaknya yang tidak seakidah dengan anaknya. Jadi generasi muda mereka masuk Islam, bapak nante gitu. Aya nu bapana masuk Islam, baru dak nante begitu. Nah terkadang ada yang meninggal dunia, misalnya bapaknya yang kafir meninggal dunia, anaknya sudah muslim. Nah dari situlah peran kemudian Rasul menyampaikan tentang bagaimana membentengi akidah. Nah maka banyak anak-anaknya menangis karena persoalannya menangisi bapaknya yang belum masuk Islam. Coba kalau mereka masuk Islam terus mawat, nah itu mungkin jadi sesungguhnya Allah akan menambah siksaan terhadap orang kafir dengan sebab tangisan keluarganya. Wa qalat hasbukumul Quran, kata Aisyah, cukup saja Al-Quran jadi panduan, kata Aisyah. Apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra, dalam surat An-Najm ayat 38, dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Coba kalau dia orang mukmin, orang beriman, masa ini yang menangis itu yang disiksa? Nggak mungkin, kata Aisyah. Tapi kalau ada anak menangisi orang tuanya yang berbeda akidah, karena memang begitu sabda Rasulullah. Tapi khusus orang yang beriman tidak terjadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah. Kata Rasulullah bahwa setiap zaman itu akan hadir, bukan setiap zaman, maksudnya setiap para nabi yang hadir itu akan ada pembela-pembelanya dan akan ada pengikut-pengikutnya. Tapi kemudian suatu saat nanti akan hadir ada yang mereka mengatakan tapi mereka tidak melakukan. Ada yang mereka melakukan tapi mereka tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, gitu. Nah, ini termasuk pada sabda Rasulullah tentang akhir zaman. Ikhwati iman, terkait para nabi yang ada pengikutnya, maka pada masa Rasulullah disebutnya dengan sahabah. Sahabah masuk dalam bahasa Indonesia disebut dengan sahabat. Kalau Isa alaihi salam itu disebutnya hawari. Sesuai dengan surat As-Saff bahwa Nabi Isa itu ada hawarinya, ada para pengikutnya. Nah, ikhwati iman, para sahabat Rasulullah ini yang beriman kepada Rasulullah itu bertahap. Imannya itu bertahap. Jadi artinya ketika Rasulullah dakwah kemudian semua orang langsung mengikuti, begitu. Ada tahapan-tahapannya. Dalam arti bahwa yang beriman pada Rasulullah itu belum semua, tapi ngantri begitulah, ya, sesuai dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada para sahabat saat itu. Ikhwatul iman, Rasulullah itu hadir di tengah-tengah masyarakat Quraisy dengan membawa risalah Islam itu di usia sekitar 40 tahunan. Dan beliau berdakwah sekitar 23 tahun dari sejak usia 40 itu. Berarti ada 63 tahun usia akhir beliau dari risalah yang disampaikan. Pengikut Rasulullah dalam data sejarah yang pertama beriman itu adalah istrinya sendiri. Kenapa? Karena sejak Rasul menerima wahyu, Rasul terlihat aneh begitu, aneh tidak pada umumnya karena mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dan apa yang diceritakan oleh Rasulullah pada Khadijah itu tidak masuk akal. Tapi Khadijah tahu bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Inilah mungkin kenapa Allah mentakdirkan ada satu narasi dalam masyarakat Quraisy bahwa Rasul itu dari sejak beliau kecil sampai dewasa hidup di tengah-tengah masyarakat Quraisy, hampir semua mengatakan orang ini orang baik dan tidak pernah berbohong. Begitu. Jadi gelar Al-Amin ini adalah gelar yang sangat membantu Rasulullah bahwa beliau memang tidak pernah berbohong begitu. Nah, inilah yang kemudian Khadijah menghubungi pamannya Waraqah bin Naufal untuk menyembuhkan, berawal nama gitulah karena Waraqah ini adalah seorang ahlu kitab. Matanya buta tapi dia paling pintar menulis Alkitab itu dalam bahasa Ibrani. Jadi cerdas memang, cendekiawan Waraqah bin Naufal ini. Sampai mengatakan, kata Waraqah, Khadijah suami kamu adalah nabi atau rasul Allah yang terakhir sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Injil, dalam Alkitab. Kata Waraqah ini, jaga suami kamu karena sebentar lagi dia akan diusir dari kampung halaman ini. Dan kalau saat itu saya masih hidup, saya yang akan menjadi pembela beliau di depan, kata Waraqah itu. Tapi takdir Allah, Waraqah meninggal dunia sebelum Rasulullah dakwah terang-terangan. Begitu, ya. Nah, lalu kemudian Abu Thalib merasa khawatir dengan kondisi Rasulullah yang tidak semestinya, maka memerintahkan Ali untuk selalu mendampingi. Ali yang masih masih kecil itu mendampingi Rasulullah ke sana ke sini. Sehingga para ahli sejarah mengatakan ada Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib dari kelompok yang kecil yang pertama masuk Islam itu, ya. Kemudian setelah itu siapa? Setelah itu Rasulullah berdakwah dengan kolega-koleganya, teman-temannya yang seanteragan lah, satu angkatan begitu. Ada Abu Bakar As-Siddiq di sana, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zaid bin Sabit. Itu adalah orang-orang yang teman dekat Rasulullah dan kemudian mereka beriman kepada Rasulullah. Dan tidak sampai ratusan, hanya segelintir orang. Tapi sejak 3 tahun kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada semua keluarganya. Ikhwatul iman, maka ada hal yang menarik. Ketika orang beriman kepada Nabi, maka mereka tidak kemudian murtad. Ini yang uniknya. Jadi memegang teguh begitu apa yang dikatakan Nabi. Walaupun mereka disiksa, diintimidasi, itu mereka tetap setia dengan Nabi. Inilah yang kemudian mendasari para ahli fikih, para ahli hadis menetapkan bahwa sahabat itu adalah kelompok yang tidak pernah berkhianat dengan risalah Rasulullah. Bahkan dikatakan bahwa para sahabat itu variasi di dalam menerima sabda Rasulullah. Ada yang melalui hafalannya, ada yang melalui catatannya, dan lain sebagainya. Nah, ikhwatul iman, kita pertegas dulu, ya. Dari mana dasarnya bahwa sahabat tidak berkhianat? Pernah saya menyampaikan tentang cerita
Heraklius waktu itu, ya. Heraklius yang kemudian disebut dengan Hercules, ya. Heraklius ketika komunikasi dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan anaknya Abu Lahab, yang dia menggantikan bapaknya. Ketika dalam kondisi tenang, gencatan senjata, orang-orang Quraisy kembali berdagang. Kalau Rasulullah ekspansi, kan begitu, memberikan surat kepada raja-raja penyebaran Islam. Orang-orang Quraisy mereka kembali ke habitatnya berdagang. Nah, ketika di Romawi bertepatan dengan perdagangan mereka, Rasulullah sudah menyampaikan surat kepada Raja Romawi. Kan awalnya dari situ. Maka begitu datang orang-orang Quraisy, langsung mereka dipanggil oleh Raja Heraklius, kemudian komunikasi. Dan Raja bertanya tentang siapa sosok Muhammad itu, dan mereka bertanya tentang para pengikutnya. Kemudian Abu Sufyan menjawab dengan jujur, karena kalau tidak jujur langsung dibunuh saat itu juga. Maka Abu Sufyan terpaksa mengatakan jujur, dan dia mengatakan bahwa para pengikutnya tidak ada satupun yang murtad. Nah, ini bahkan bal yazidun, bahkan mereka terus bertambah menjadi pengikut Rasulullah. Ini yang membuat kami marah. Nah, itu kata Abu Sufyan itu. Jadi dulur-dulur nateh banyak yang pindah menjadi agama Islam. Nah, inilah menjadi dasar bahwa catatan para ahli fikih bahwa sahabat ini adalah orang terpercaya dan mereka tidak pernah berkhianat dengan risalah Rasulullah. Tapi itu tidak berlaku untuk generasi berikutnya di masa tabi'in, para pengikutnya, pengikut para sahabat. Gitu. Dari mana tidak bisa diakui? Karena munculnya hadis-hadis keterangan yang hoax, yang dusta, penyelewengan atas nama Nabi padahal bukan, itu di generasi tabi'in. Ya, generasi tabi'in yang paling kuatnya itu adalah di generasi Ali ke sini. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib memimpin, itu sudah mulai muncul bibit-bibitnya. Apalagi di masa Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, ini yang paling luar biasa, muncul statement-statement yang mengatasnamakan Nabi. Jadi berani begitu. Makanya para ahli fikih tidak menempatkan sahabat itu, tabi'in menjadi orang-orang yang sama seperti sahabat yang tidak mengkhianati Rasulullah. Nah, kemudian kita ketahui bahwa sahabat itu ada yang mengikuti Nabi terus menerus. Jadi selama Nabi keluar dari rumah, ada sahabat yang terus yang nuturkan. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah yang dia meninggalkan pekerjaan, hanya sekedar ingin terus mengikuti Rasulullah, sampai dia pokoknya yang penting dapat makanan, kenyang, sudah cukup. Jadi dia tidak perlu memikirkan besok lusa ada makan lagi, tidak. Pokoknya ikut Rasulullah. Makanya hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh sahabat adalah Abu Hurairah, melebihi dari Aisyah. Nah, kalau urusan-urusan rumah tangga, ya, yang para sahabat tidak paham atau tidak mengikuti itu adalah di wilayah Aisyah, karena di rumah tangga, begitu. Makanya kalau kita gambarkan beberapa struktur hadis itu tergantung sahabat yang menyampaikan. Ya, jadi kalau Abu Bakar dia tidak menyampaikan tentang rumah tangga, ya karena mungkin dia hanya mendapatkan materi-materi selain itu. Tapi Aisyah bab rumah tangga itu cukup banyak, gitu ya. Atau misalnya siapa Anas bin Malik. Anas bin Malik ini selalu saja mengikuti Rasulullah sampai urusan masalah WC gitu, masalah toilet, masalah makan, masalah kebersihan. Ya karena dia adalah maulanya Rasulullah, pembantu Rasulullah, yang hidupnya cukup lama. Yang lain sudah pada meninggal. Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah yang paling akhir meninggal dunianya. Nah, makanya kalau misalnya kita kumpulkan, ada sahabat yang dia mendengarkan dari sahabat yang lain, tapi selalu mengatakan ini dari Rasulullah. Tapi bisa dikonfirmasi.
Jadi kalau ada sahabat yang dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah, itu biasanya dia mendengar dari sahabat. Tapi ketika menyampaikan kepada yang lain, dia mengatakan dari Rasulullah. Nah, kemudian juga ada beberapa kasus bahwa sahabat ada yang menerima secara utuh dengan langsung melihat begini. Ada yang juga memang dia tidak ketemu dengan Rasulullah, sahabat itu. Seperti yang ada di Yasrib, di Madinah, atau di Basrah, ada banyak sahabat-sahabat yang tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi mereka mendapatkan pengajaran dari Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian para ahli hadis mengatakan sahabat mukhadram namanya. Mukhadram itu adalah sahabat yang tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi dia menyampaikan risalah Rasulullah. Maka ihwatu iman, kalau terjadi human error, kalau terjadi kesalahan, itu dikatakan wajar. Karena risalah ini diterima oleh manusia. Dan sahabat ini tidak seperti Rasulullah, yang kalau salah, beliau ada yang meluruskan. Jadi, sahabat ini perlu kejujuran. Jujur kalau dia tidak pernah mendengar, dia diam, begitu. Nah, ini karakter sahabat. Kalau dia tidak tahu, diam, rata-rata begitu. Kalau yang tahu, dia nyorocos bicara gitu. Nah, ini adalah tipikal perilaku para sahabat begitu. Makanya ada dampak. Dampak, ada kebijakan-kebijakan yang kadang menurut sahabat ini A, yang kadang menurut sahabat ini B, begitu. Kita ambil contoh ya, misalnya begini, tentang Jumatan. Di Saudi, di Mekah ataupun di Madinah, sampai hari ini menggunakan tata cara Jumatan itu dengan 2 kali adzan. Nah, ternyata kan kita ketahui bahwa madhab yang dipakai salah satunya adalah tentang amalan Ahlul Madinah. Amalan Ahlul Madinah itu adalah amalan di mana ada sebuah tradisi Madinah yang dari zaman dulu terus dilestarikan, mengakar sampai hari ini. Salah satunya adzan dengan 2 kali. Nah, kalau kita coba secara jujur dikumpulkan data itu, sejak kapan Rasulullah melakukan 2 kali adzan? Semua lintas madhab juga tahu Rasul itu Jumatan sekali adanya. Dan saksinya para sahabat juga banyak. Tapi kenapa Utsman bin Affan 2 kali adanya? Nah, Utsman bin Affan ini ketika peradaban Islam sudah cukup luas dan lebarnya luar biasa, karena Umar kan sudah bisa menaklukkan Romawi dan Persia, maka ketika meninggal yang melanjutkan adalah Utsman di posisi masyarakat yang sangat banyak luar biasa saat itu. Dan Utsman kemudian menetapkan mana wilayah pimpinan, ada istana negaranya, mana wilayah gubernur, ada tempat-tempat perkantorannya, ada mana wilayah masyarakat, begitu kan? Nah, ini seperti di kapling-kapling begitu, supaya kelihatan ini para pimpinan, para pemerintah begitu, ini rakyatnya begitu. Itu kan Utsman begitu. Nah, sehingga ada sebuah tradisi menetapkan kebijakan-kebijakan. Nah, Utsman itu tidak hanya sahabat, dia mantunya Rasulullah. Sampai disebut dengan Dzun-Nurain, 2 cahaya. Ini menunjukkan bahwa Utsman ini menikahi 2 anak Rasulullah. Menikahi yang ini meninggal, terus menikahi lagi anak satunya lagi, gitu. Itu Utsman. Dan tidak mungkin Utsman berkhianat, kan begitu? Ya, kalau Rasul sekali adzan, Utsman 2 kali kan berkhianat, gitu kan? Nah, tapi kenapa itu dilakukan? Ada deskripsi materinya. Yang Utsman melakukan itu disampaikan oleh sahabat yang lain. Bahwa karena orang semakin banyak, kemudian ciri gitu kan, tanda yang menunjukkan bahwa Jumatan harus segera dilakukan, itu susah sekali untuk
diimplementasikan di masyarakat. Beda dengan sekarang kan, walaupun tidak ada tanda, orang-orang sudah lihat jam tangan begitu. Nah, dulu kan karena tidak ada, maka Utsman melakukan kebijakan adzan di pasar. Maka adzan di pasar ini adalah adzan yang pertama. Nah, saat ini jadi peringatan bahwa semua yang bekerja itu mereka harus meninggalkan aspek pekerjaannya. Bahkan ada sanksi pidana ketika mereka tetap beraktivitas di kondisi ibadah akan dilaksanakan, khususnya ibadah Jumat. Nah, setelah mereka semua kembali ke rumah masing-masing, begitu ya, dari adzan yang pertama ini, maka kemudian mereka langsung masuk masjid. Disinilah adzan Jumatnya pada waktu Jumat. Nah, berarti kan ada ilatnya, ada sababnya. Makanya kemudian ditetapkan, karena repot, Jumat itu menjadi hari libur. Sampai hari ini. Jadi tidak terlalu sibuk untuk berdagang di hari Jumat itu. Dan rata-rata memang berlibur hari Jumat itu. Nah, narasi ini tidak pernah berubah sampai hari ini. Nah, ini adalah disebut dengan amalan Ahlul Madinah. Tapi tidak mungkin Utsman berkhianat. Utsman melakukan itu sebagai sadud dari'ah, mencegah terjadi sebuah kemadorotan. Jadi mereka Jumatannya itu adalah banyak telat gitu. Jadi prinsip dasarnya harus tepat waktu. Maka tidak hanya diterapkan Jumat, sholat yang 5 waktu pun juga sama. Coba saja, ikhwati iman, kalau ada di Mekah atau Madinah, orang-orang Indonesia nuta apal karena sejarah, maka pasar tempo adan teh hayo balanja gitu. Nu dagang geus amek-amekan orang Arab teh. Jadi yang dagang tuh marah gitu. Dia teh ngerti-ngerti gitu. Akhirnya apa? Akhirnya digebrak gue, tutup aja gitu. Kenapa? Karena mereka resikonya gede. Ketahuan sama polisi ya sudah. Mencoba juga Satpol PP diboyong semua. Dan pemiliknya juga akan dihukum begitu. Daripada mereka ruginya besar, mending mengusir yang dagang, yang beli begitu. Nah, makanya tradisi ini sampai hari ini cukup mengakar. Nah, ini contoh-contoh ya, satu contoh. Nah, sekarang ada persoalan lain yang terkadang sahabat mendengar dengan maksud yang berbeda, tapi juga sahabat yang lain bisa mengimbangi cerita ini, gitu. Saya sampaikan misalnya hari ini adalah tentang amalan ya, tentang perilaku tangisan terhadap jenazah. Nah, kita ketahui kan kalau menangis ini, kalau di kita ada tradisi itu dianggap sesuatu yang salah. Ya, kalau bapak-bapak nangis di depan jenazah itu terkadang dihalangan. Apalagi air matanya tidak boleh kena ke mayit. Entah apa kesimpulannya, tapi yang jelas itu tidak boleh. Terkadang kita kan hanya mengikuti keumuman dan nurutnya orang mah gitu kadang-kadang ya. Karena kita tidak paham, seperti yang menyuruh kita juga seperti orang paham gitu. Padahal nunitah jeung nu ngadeng itu sarua teh ngarti teh dua anak sebetulnya. Ya, yang memerintahkan jangan kena air mata, dia juga tidak paham maksudnya apa. Kita yang mendengar nurut gitu, karena kita juga tidak paham. Seperti bapak-bapak kalau masuk liang lahat bagian untuk nginjek gitu ya, nginjek tanah gitu. Kalau sudah dikebumikan jenazah itu kan yang di pinggir-pinggir ketika bapak nginjek tanahnya sambil pegang kan langsung ditepak. Jangan Pak, cenah katanya. Jangan sambil pegang, dia harus lepas tangan gitu. Nah, kalau ditanya kunaon pamali kan begitu. Bapak teh nurut tuh gitu. Gitu, nurut tuh gitu. Daripada ada masalah jadi dilepas tangan begitu. Bapak kenapa pegang? Nah, kasihan labuh orang kan begitu. Masalahnya kan itu. Tapi ya karena memang begitulah, kalau judulnya masalah jenazah selalu saja banyak cerita-cerita yang kadang kita juga tidak paham. Ya, seperti tangisan ini. Tapi kalau ada yang grade-nya naik sedikit, ya mungkin ada tokoh agama yang paham kenapa sampai tidak menangis. Jawabannya kurang lebih, kalau kamu menangis, air matanya kena ke jenazah, jenazah ini akan disiksa. Begitu. Ada yang pernah dengar, Pak? Ada yang pernah dengar?
Iya, jadi kalau menangis jenazahnya akan disiksa. Makanya boleh menangis, yang penting air matanya jangan kena, gitu. Karena menangis kan nggak bisa dihindari. Makanya solusinya adalah air matanya saja jangan kena ke si mayit. Nah, ikhwatul iman, yang menyampaikan itu adalah para sahabat berdasarkan sabda Rasulullah. Anas bin Malik, dia menyampaikan begini, bahwa Rasulullah SAW ketika menguburkan anaknya, ya, pas masuk di liang lahat nih, Rasul duduk di pinggir, dia melihat anaknya, kemudian mengeluarkan air mata. Ini Rasulullah, Anas yang lihat. Tapi kata Al-Mughirah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika keluarganya, anaknya, siapapun yang menangisi jenazah, ya, maka jenazah ini akan disiksa di kuburan. Kata Mughirah. Diperkuat oleh Ibnu Umar, juga Umar bin Khattab. Perkataannya sama. Pokoknya jenazah yang ditangisi oleh keluarganya, oleh siapapun, itu pasti mereka, jenazah ini akan disiksa di kuburan. Aisyah melihat dalam sisi yang lain. Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Rasulullah terbaring, sudah meninggal dunia, maka Abu Bakar kemudian duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah, kemudian menangis, kemudian memeluk dan mencium wajah Rasulullah sambil air matanya keluar. Cek Aisyah. Dan kemudian Aisyah punya kesimpulan yang lain, bahwa sebetulnya yang dimaksud Rasulullah adalah untuk orang kafir. Nah, kira-kira ikhwatul iman, gimana ini untuk mencari solusinya? Ya, kita coba bacakan hadisnya satu-satu ya, supaya nanti bahwa satu sama lain para sahabat ini ketika menyampaikan itu memang tergantung dari situasi dan kondisinya. Terkadang Rasul melarang pada satu hal, sahabat mendengar, tapi sahabat tidak tahu bahwa yang dimaksud Rasulullah adalah untuk orang-orang yang kafir. Karena dulu banyak begini Pak, banyak bapaknya yang tidak seakidah dengan anaknya. Jadi generasi muda mereka masuk Islam, bapak nante gitu. Aya nu bapana masuk Islam, baru dak nante begitu. Nah, terkadang ada yang meninggal dunia, misalnya bapaknya yang kafir meninggal dunia, anaknya sudah muslim. Nah, dari situlah peran kemudian Rasul menyampaikan tentang bagaimana membentengi akidah. Nah, maka banyak anak-anaknya menangis karena persoalannya menangisi bapaknya yang belum masuk Islam. Coba kalau mereka masuk Islam terus mawat, nah itu mungkin menenangkan. Nah itu ya. Nah, kita coba yang pertama Pak, dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan begini, Syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyaksikan ada pemakaman putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan ini adalah istrinya Utsman bin Affan, meninggal dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Qala Anas bin Malik berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun alal qabri. Kata Anas saat itu, karena Anas menyaksikan Rasulullah sedang duduk di atas kuburan. Alal qabri itu maksudnya di pinggir kuburan yang di atas liang lahat. Jadi untuk siap lah gitu, jenazah siap diturunkan. Qala kata Anas, paroaitu ainaihi tadma'ani. Nah ini kata Anas, saya lihat Nabi mengucurkan air mata. Ya. Jadi kelihatan menangis, bersedih, anaknya meninggal. Qala kata Anas, faqala, Nabi bersabda, hal minkum rajulun lam yuqarif al-lailah. Siapa di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan badan dengan istrinya? Kata Rasulullah. Qala Abu Tolha menjawab, anak,
Saya ya Rasulullah. Qala, maka Rasul kemudian bersabda, fangzil, sok turun kamu, turun ke bawah. Qala, kemudian kata Anas bin Malik, fanazala fi qabriha, Nabi pun turun ke bawah. Ikhwatul iman, hadis ini menunjukkan bahwa syarat orang yang turun ke liang lahat itu sebelumnya tidak melakukan hubungan badan. Nah, kalau bertanya apa hubungannya, duka apa Pak? Gak tahu hubungannya apa ini. Pokoknya perintahnya begitu saja, ya. Makanya kalau misalnya kita merasa melayat jenazah kemudian mau menguburkan sebelumnya bercampur dengan istri, ya jangan turun begitu. Biar mereka yang tidak melakukan. Nah, tapi kalau bertanya dalam sisi kefikihan, ini maksudnya apa? Tidak ada penjelasannya, Pak. Tidak ada penjelasannya. Maka larangan ini adalah larangan yang jatuhnya pada makruh, begitu Pak. Jadi bukan sebagai syarat sah menguburkan, ya. Tapi kalau kita lihat bahwa yang turun ke bawah bukan Utsman, tapi Rasulullah. Ini juga menunjukkan, Pak, ini kalau dalam posisi normal ya, anak meninggal, walinya masih sehat, masih ada, maka yang berhak turun ke bawah itu bukan siapa saja, walinya yang turun. Baru kemudian suaminya, kalau ada. Gitu. Jadi kalau anaknya meninggal, maka yang berhak turun itu walinya, kalau masih ada walinya. Kalau juga walinya sehat. Jadi tidak seperti bahwa suami lebih berhak kemudian turun ke bawah, tidak begitu. Dan saat itu tidak Rasul memerintahkan Utsman, tidak. Pokoknya sahanu bercampur tadi malam, yang tidak, kata Abu Thalha, saya sok turun. Padahal Abu Thalha itu bukan saudaranya Rasulullah. Ya, jadi artinya menguburkan siapapun boleh ke bawah, ya. Nah, hadis ini menunjukkan Anas melihat Rasul mengeluarkan air mata, menangis berarti kan. Nah, kemudian hadis yang keduanya, Pak, kita lihat. Anil Mughirah, dari Mughirah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, ia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Nah, ini Mughirah langsung dalam satu kejadian yang meninggal orang lain, Rasul bersabda. Nah, ini yang didengar oleh Mughirah. Kata Mughirah, inna kadziban alayya laisa kakadzibi ala ahadin. Kata Rasulullah, berdusta atas nama saya tidak sama dengan berdusta atas orang lain, atas siapa saja. Ya kayak gini, Pak, Bapak mengatakan, tuh kata ketua DKM mah begini, tapi ternyata dia hanya mengambil nama sosok tokoh saja untuk memperkuat, padahal dusta sebetulnya. Padahal ketua DKM itu ngomong naon ya sebetulnya. Nah, itu dosanya biasa. Tapi kalau kata Nabi begini, tapi kemudian dia tidak pernah mendengar itu, tidak pernah menerima itu, maka itu adalah dosanya sangat besar, gitu. Jadi berdusta atas nama saya. Ini kan ya menyampaikan berita hoax begitu ya. Nah, man kadzaba alayya, siapa saja yang berdusta atas namaku, muta'ammidan, sengaja berdusta, falyatabawa, maka bersiaplah dia maq'adahu minan nar, duduk di neraka, menempati tempat duduknya di neraka. Jadi nanti di neraka itu, Pak, orang yang berdusta atas nama Nabi, suka memakai hadis dhaif begitu, maka mereka tidak dihukum dipukul, tidak, Pak, sinah duduk saja di kursi, ngan kursina tina seuneu gitu. Itu saja. Jadi hukumannya kayak begitu, disuruh duduk begitu, ya. Nah, kemudian maksud dari Mughirah apa? Sebetulnya intinya bukan menyampaikan yang itu, intinya menyampaikan yang ini. Maksudnya apa yang akan saya sampaikan ini bukan dusta begitu, kata Mughirah. Makanya kata Mughirah begini, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maniha alaihi,
barang siapa yang meratapi mayit, ya, yu'azzabu bimaniha alaihi, maka mayit itu akan disiksa disebabkan ratapan kepadanya. Tuh. Itu kata begitu. Tapi Nabi menangis. Sok Pak, mau pilih mana kira-kira? Ya, Mughirah sampai menyampaikan hadis ini, disampaikan dulu. Jadi siapa yang menyampaikan atas nama Rasulullah dusta, hukumannya begini. Jadi Mughirah tahu. Jadi kalau saya berdusta, hukumannya begini. Nah, kemudian dia menyampaikan, kata Rasulullah, siapa yang meratapi mayit, sahawa itu mah. Mau keluarganya, mau siapapun, mayit ini akan disiksa atas ratapan orang itu. Iya beren Pak, dalil dari kenapa kita air mata nggak boleh kena teh mungkin ini, ya. Tapi mungkin tidak Mughirah berbeda dengan Rasulullah, kan tidak mungkin Pak, kan tidak mungkin. Ini pasti diselesaikan, gitu ya. Jadi kalau ini dikatakan, sudahlah, pilih Rasul saja, jangan pilih sahabat, nggak bisa sesederhana itu. Kalau begitu nanti muncul teori baru bahwa sahabat itu tidak siqat, tidak dipercaya. Tidak semua sahabat dipercaya. Bisa jadi Mughirah masuk kepada rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Nah, maka kita harus kumpulkan beberapa keterangan yang mirip dengan ini, ya. Nah, kita masuk di hadis yang ketiga. An Abdillah ibni Ubaidillah ibni Abi Mulaikah. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Ia berkata begini, Tuwfiyat ibnatun li Utsmana radhiyallahu anhu. Telah wafat istri Utsman, anaknya Rasulullah SAW, di Mekah. Wajina, dan kami mendatangi linashhadaha, untuk menyaksikan pemakamannya. Nah, berarti kan sama Pak ya? Sama dengan Anas nih. Sama dengan Anas ini. Anas kan menyaksikan pemakaman. Wahadara Ibnu Umar, Ibnu Umar juga hadir. Oh, berarti lain Anas bin Malik Kungkul. Ya. Ibnu Umar juga hadir. Wabnu Abbas, Ibnu Abbas juga hadir. Ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai kepada mereka. Wa inni lajalisun bainahuma, dan saya duduk di antara Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Di Ibnu Umar, ini Ibnu Abbas. Au qala jalastu ila ahadihima, atau saya duduk di antara pada keduanya. Tsumma ja'al akharu fajalasa ila janbi, kemudian berdatangan yang lainnya, duduk saja di pinggir-pinggirnya. Nah, berarti saksinya banyak ya. Saksinya banyak. Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma li Amr bin Utsman. Jadi kerduduk begitu, Pak, ya. Ada anaknya Utsman bin Affan menangis, Pak. Ya karena kan ibunya yang meninggal. Kan istri Utsman meninggal, itu anaknya ini. Amr bin Utsman itu, dia menangis dalam kondisi riungan begitu, ya. Bahkan tahu Rasul juga menangis, karena Rasul kan yang duduk di pinggir. Nah, kemudian begini, ala tanha anil buka, bukankah menangis itu dilarang? Tapi ngobrolnya kepada Amr, di pinggir gitu Pak, ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayit itu la yu'azzabu, pasti akan disiksa, bibukai ahlihi alaihi, disebabkan tangisan keluarganya padanya. Cek Ibnu Umar. Nah, kemudian faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian berkata, jadi Ibnu Umar keur ngobrol gitu ka Amr, cek Ibnu Abbas kieu, qad kana Umaru radhiyallahu anhu yaqulu ba'da dalika, Umar oge ngomong gitu, saya tahu, kata Ibnu Abbas. Tuh Pak, jadi ngawangkong Pak ya, jadi ngobrol begitu.
Kemudian cerita Ibnu Abbas itu cerita begini. Falamma usiba Umaru dakhala Suhaib. Dulu ketika Umar ditimpa musibah, ya karena kan Umar ditusuk ya, dibunuh begitu, kemudian terkapar. Suhaib datang kepada Umar. Ya beki, kemudian dia menangis. Ya kulu, kemudian mengatakan wa akhah wa sahibah. Itu bahasa pasar ya, Arab pasar. Aduh dulur meureun gitu. Aduh itu cenah pikannya aheun. Dia memakai bahasa daerah tapi sambil menangis. Tapi sambil ngomong gitu. Jadi sambil dia mengatakan, aduh cenah itu kumaha meureun gitu. Suhaib itu begitu. Faqala Umar, maka Umar kemudian berkata begini, ya Suhaib, atabki alayya. Suhaib, kenapa kamu menangisi saya? Katanya begitu. Ditegur oleh Umar itu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh kalimatnya pakai waqad, Pak. Kalau pakai waqad ini menunjukkan bahwa Umar benar-benar serius ngomongnya aja. Kata Umar, Rasul sudah bersabda, innal mayyita yu'azzabu bi ba'di bukai ahli alihi. Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan sebagian tangisnya keluarganya. Tak gitu Pak. Suhaib teh cicing we. Keur asana ceurik teh jadi eureun gitu. Jadi berhenti tangisannya karena Umar mengatakan itu. Kita lihat Pak, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ya, ada Al-Mughirah yang dia sama-sama menyimpulkan dalam kondisi mengalami atau pengalaman yang sama tapi kesimpulannya berbeda. Kemudian penasaran ya Ibnu Abbas Pak, karena kan ini jauh ya, Rasulullah sudah meninggal, pernah mengalami itu dulu. Tambah masa Abu Bakar 2 tahun tuh Pak, masa Umar 10 tahun, coba bayangkan, lama sekali ini. Dan sebagian sahabat memahami temenang cerik karena jenazah, termasuk Umar kan begitu. Sampai Umar meninggal dunia, dia tidak tahu apa maksud dari tangisan itu. Pokoknya temenang cerik sampai Umar meninggal dunia. Ya, maka kemudian Ibnu Abbas penasaran, maka dia bertanya setelah Umar meninggal, zakartu dzalika li Aisyata. Dia kemudian langsung menemui Aisyah, kemudian menyampaikan statement Umar tentang hadis yang dia terima dari Rasulullah. Faqalat rahimahullahu Umar, wallahi ma haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linnallaha la yu'azzibul mu'mina bibukai ahlihi alaihi. Maka kemudian Aisyah menjawab, semoga Allah merahmati Umar, katanya. Semoga Allah menyayangi Umar. Demi Allah, kata Aisyah ini, tidaklah Rasulullah SAW pernah berkata seperti itu, bahwa Allah akan menyiksa orang yang beriman disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Walakinna Rasulullah SAW qala, tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yazidul kafira, pasti akan menambah siksaan kepada orang kafir, azaban, ya, menambah siksaan bibukai ahlihi alaihi, karena sebab atau disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Oh, dia ternyata cek Aisyah mah lamun aya bapakna kafir, anaknya menangisi, semakin tajam tangisannya, semakin berat siksaan bapaknya. Gitu. Jadi tangisan anaknya ya akan menyebabkan siksaannya lebih tajam. Jadi kumaha tuh? Nyetong cerik. Kalau bapaknya meninggal biasa saja, begitu. Jangan bersedih, begitu. Jadi seolah-olah ini adalah menanamkan tentang akidah. Walaupun itu bapak sendiri, tetap udah beda akidahnya. Jadi itu bukan bapak seperti apa? Bukan bapak satu iman, bukan bapak seakidah. Itu hanya bapak biologis, tapi tidak seakidah, gitu ya. Jadi ini prinsip akidahnya di situ. Jadi sesungguhnya Allah akan menambah siksaan terhadap orang kafir dengan sebab tangisan keluarganya. Wa qalat hasbukumul Quran, kata Aisyah, cukup saja Al-Quran jadi panduan, kata Aisyah. Apa? Wala taziru waziratu
wizra ukhra dalam surat An-Najm ayat 38, dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Coba kalau dia orang mukmin, orang beriman, masa ini yang menangis itu yang disiksa? Nggak mungkin, kata Aisyah. Tapi kalau ada anak menangisi orang tuanya yang berbeda akidah, karena memang begitu sabda Rasulullah. Tapi khusus orang yang beriman tidak terjadi seperti itu. Jadi nggak mungkin dosa disebabkan oleh yang meratap, tapi orang yang meninggal itu kebagian dosanya. Nah, kecuali apa? Ada kecualinya nih. Kecuali ada sumbangsih uswah, ada sumbangsih contoh. Karena kan kata Rasulullah begini, salah satu yang menyebabkan dapat pahala jariah yang terus mengalir itu adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ilmunya kebalikannya, jadi Bapak begini, setiap mendapatkan jenazah keluarga, pasti menangisnya itu meratap. Teriak-teriak, guling-guling, gogorowokan, mukul-mukul badan. Bapaknya meninggal begitu, ibunya meninggal begitu, adiknya meninggal begitu, selalu begitu sampai anaknya tertanam dalam pikiran dan hatinya, oh berarti lamun maut dulu teh kudu kitu. Tempo manehna maut, anaknya melakukan yang sama. Maka seolah-olah orang tuanya mendidik anaknya siga gitu. Maka pasti ada sumbangsih, tapi itu bukan bertentangan dengan wala taziru waziratu wizra ukhra, bukan ke situ. Karena si jenazah ini pernah mendidik dengan didikan yang salah, tapi ke anaknya juga melakukan yang sama. Nah, itu baru disiksa itu mah. Tapi bukan dari sini dalilnya, tapi akibat dari ada ilmu yang tidak bermanfaat. Justru ilmu yang menyebabkan ada siksaan begitu terhadap jenazah karena salah mengajarkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda dzalika wallah. Maka ketika Ibnu Abbas sudah tahu tentang persoalan itu, kemudian dia mengatakan, demi Allah, huwa adhaka wa abka, hanya Allah lah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Surat An-Najm 43. Qala Ibnu Abi Mulaikah, dan Ibnu Abi Mulaikah, wallahi demi Allah, kata Ibnu Mulaikah, maqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu syai'an. Setelah tahu itu, Ibnu Umar diam, tidak mengatakan apapun. Nah, ini karakter sahabat. Jadi kalau sahabat tidak tahu atau pernah salah mengucapkan, langsung diam, Pak. Inilah tawakufnya para sahabat. Makanya kenapa ahli hadis mengatakan sahabat itu tidak mungkin berkhianat dan tidak akan pernah berkhianat. Kalau terjadi kesalahan iya, karena yang tidak tahu dia diam, kalau sudah tahu salah dia akan diam juga. Nah, ikhwatul iman, inilah yang kemudian berat bagi kita. Kalau kemudian sahabat ini menjadi sumber utama di dalam syariat Islam. Kan sumber utama kan Quran ya. Yang kedua adalah hadis. Nah, kalau kemudian sumber yang ketiga adalah salafus soleh, kemudian atau kita sebut dengan para sahabat, ya, ini berat. Karena sahabat ini kan baru satu contoh. Belum banyak kasus-kasus yang lain yang modelnya sama dengan ini. Nah, kalau kemudian sahabat ini berbeda, kira-kira mau ngambil yang mana? Begitu. Gitu kan? Tapi kan kalau Quran dan hadis sudah jelas. Karena Rasul ketika salah menyampaikan saja, langsung dibimbing, dipandu oleh wahyu. Tapi kalau sahabat kan tidak demikian. Makanya kalau menetapkan sahabat sebagai sumber Islam, sumber hukum Islam, beratnya itu di situ, begitu. Makanya sahabat ini bukan sumber utama Islam, tapi sebagai penguat, ya, penguat Al-Quran dan hadis. Jadi data sahabat itu sebagai penguat ini, keterangan ini. Makanya waktu iman ada yang disebut dengan ijma sahabat, kesepakatan sahabat. Nah, kesepakatan sahabat juga bukan berbeda dengan Quran hadis. Jadi kesepakatan sahabat itu ada runtuyan atau urutan Quran dan hadis, perlu penafsiran. Penafsirannya kemana? Ke situ, disepakati oleh sahabat. Maka itu disebut dengan ijma. Jadi tidak keluar dari rel, gitu. Muncul lagi ada kias misalnya gitu kan. Ini dalam tata urutan usul fikih. Kias juga sama, tidak akan keluar dari rel ini sampai muncul kaidah yang lainnya, itu semua muaranya sama.
pada Al-Quran dan hadis. Nah, ikhwatul iman, itulah salah satu pengajaran bagi kita tentang para sahabat dan terkait dengan kefikihan tangisan terhadap jenazah. Baik, ikhwatul iman, barangkali itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.